Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Update perkembangan kebun kelapa sawit dengan jenis PPKS yang ngambi dan PPKS 239 di kebun saya. Inilah penampakannya. Usia tanaman memasuki kurang lebih 4 bulan. Daun sudah terbuka lebar, hijau, subur. Bibit waktu ditanam sekitar kurang lebih 7 bulan, bibit kecil. Daunnya belum terbuka sebagian. Dan penampakan setelah 4 bulan seperti ini. Bukti nyata jika tanaman dirawat secara maksimal, tanaman tersebut pun akan tumbuh secara maksimal. Untuk pembersihan gulma saya menggunakan racun. Saya terapkan metode semprot total untuk awal-awal karena menghindari hama-hama sapi masuk ke kebun saya. Jika saya biarkan hijau, mungkin menurut saya sapi-sapi tergiur untuk masuk ke kebun saya kan. Juga kenapa saya semprot total, untuk mengurangi populasi hama belalang. Karena sawit-sawit TBM1 ini masa-masa masih muda ini sangat disenangi oleh hama belalang. Update untuk pagi ini, saya akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk urea sebanyak 300 gram per pokok. Masih seperti biasa, untuk pemupukan masih dibantu oleh anggota saya. Anak-anak rajin, kita manfaatkan tenaganya, kita kasih uang jajannya, jadi sama-sama menguntungkan. Untuk pemupukan sendiri, diusahakan areal di sekitar piringannya wajib kita bersihkan secara manual. Karena kalau kita menggunakan racun juga di areal piringannya, ditakutkan tanaman sawit kita ikut terkontaminasi sama racun tersebut, yang bisa mengakibatkan daunnya mengering, gosong, atau yang paling fatalnya bisa mengakibatkan kematian pada tanaman sawit kita. Selain itu juga pembersihan piringan itu sangat berguna agar tanaman sawit kita bisa makan bebas tanpa ada saingan. Nah, ini cara pemupukannya. Sebisa mungkin, seminimal mungkin 30 cm dari pangkal batang ya, kalau kita menggunakan urea ataupun KCl. Karena urea ataupun KCl bisa mengakibatkan gosong pada daun kalau terlalu dekat. Bahkan bisa mengakibatkan kematian juga. Kunci sukses untuk berkebun sawit menurut saya salah satunya ini. Areal piringannya harus benar-benar kita jaga. Di masa-masa fase TBM1 ini sebisa mungkin kita bersihkan rutin. Jangan biarkan rumput-rumput liar tumbuh di bawahnya. Untuk mengurangi saingan, tanaman kita bisa bebas makan. Juga menekan populasi hama belalang. Banyak gunanya. Jadi menurut saya salah satu kunci sukses berkebun itu yaitu menjaga areal piringannya. Lihat, pertumbuhannya serempak, hijau. Untuk luas lahan sekitar kurang lebih hampir 3 hektar, 3 hektar kurang, dengan populasi tanam 402 batang, dengan jenis bibit PPKS yang ngambi, PPKS 239, dan ada beberapa batang PPKS Simalungun. Saya rasa dengan usia 4 bulan pertumbuhannya sudah cukup maksimal. Hijau, merata hijau, besarnya juga merata, hampir sama semua. Adalah 1-2 yang enggak sama, yang kerdil atau apa. Tapi secara keseluruhan mantap. Ini penampakan kebun saya di wilayah bukit. Sama pertumbuhannya. Hijau, subur, bonggolnya besar. Saya melakukan perawatannya rutin setiap bulan. Karena saya menargetkan di 24 bulan sampai 28 bulan harus sudah panen. Panen tipis-tipis lah. Jadi memang perawatannya memang saya lakukan ekstra. Nutrisinya benar-benar saya jaga. Dan terbukti tanaman kita tumbuh maksimal.
Nih, tetap minimal 30 cm dari pangkal batang ya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang gitu maksudnya. Kalau lebih nggak apa-apa, maksimal ya di ujung daun lah. Tapi kalau terlalu dekat dengan pangkal batang dikhawatirkan memang urea ini justru membunuh tanaman kita, bukan menyuburkan. Kenapa saya melakukan perawatan yang rutin? Karena saya juga membandingkan sama halnya kayak manusia lah ya. Manusia begitu lahir, bayi harus kita cukupin susunya, vitaminnya, makannya, istirahatnya, agar harapan kita bayi tersebut bisa tumbuh pintar, cantik, ganteng, sehat. Kan itu harapan kita. Beda hal kalau kita nggak cukupin nutrisinya, nggak usah kasih susu, nggak usah kasih makan, hidup aja juga syukur gitu. Atau hidupnya nanti kurang gizi. Jadi sama dengan kelapa sawit juga seperti itu. Kita rawat sungguh-sungguh, kita cukupin nutrisinya betul-betul dengan harapan apa yang kita targetkan akan tercapai. Kemungkinan besar bisa kita capai gitu. Banyak orang-orang kan tanam sawit ini modal ikut-ikutan. Orang tanam, dia mau tanam juga. Tapi beda. Begitu tanam langsung tinggal. Nanti udah besar panen katanya. Memang bisa. Tanaman sawit ini termasuk tanaman yang gampang hidup. Tanam terus tinggal, bisa hidup. Bisa berbuah ya bisa. Tapi ada tapinya, yaitu tadi. Dia hidupnya juga mau semaunya dia dong. Entah dia hidupnya subur, entah kedil, entah dia nanti berbuah landak atau apa. Terus kalaupun dia berbuah, nggak akan bisa maksimal seperti tanaman yang benar-benar kita rawat. Jadi kebanyakan kesalahan petani yang ada sekarang ini, menurut saya kesalahan utamanya adalah modal ikut-ikutan. Orang tanam sawit, dia tanam sawit. Orang mupuk pakai ini, ya dia ikut-ikutan. Padahal kan masing-masing tanaman berbeda-beda. Jadi kita juga harus pinter-pinter mengenalin tanaman kita, kekurangan apa. Beda dengan kalau kita perawatnya memang ekstra, per bulan sudah terjadwalkan. Jadi kita memang benar-benar sudah mencukupi nutrisinya. Ini penampakan, biasanya saya buat video kan dari bawah sana. Ini saya dari atas. Rata semuanya tumbuh serempak, hijau subur, besarnya sama. Semalam habis hujan deras, jadi di pagi hari ini saya melakukan pemupukan dengan sistem tabur aja. Karena urea ini sifatnya gampang larut. Kalau pakai pupuk NPK 12, 12, 17 itu saya sistem benam karena dia susah larut. Kebetulan di sini juga sering tergenang air, dikhawatirkan pupuknya terbawa air gitu. Nah, ini contoh salah satu tanaman saya yang areal piringannya belum sempat dibersihkan. Jadi pembersihannya itu bisa secara manual begini. Cabut atau menggunakan cangkol atau menggunakan tajak. Yang jelas areal piringan ini sebisa mungkin jangan kita lakukan penyemprotan racun. Yaitu tadi takutnya tanaman sawit kita bisa terkena racunnya juga, daunnya menguning, kering, atau fatalnya mati. Biar lambat tapi pasti gitu. Cabut satu-satu. Dengan kita lakukan perawatan ekstra rutin, setiap bulan kita lakukan pemupukan, jadi setiap bulan pun kita bersihkanlah piringannya, benar-benar kita jaga. Salah satu kunci sukses berkebun menurut saya seperti itu gitu. Kita yang dituntut harus rajin, kita yang dituntut harus pintar-pintar, kita harus mengenalin tanaman kita. Sama halnya dengan manusia juga kan, semakin sering kita jumpain, kita belai-belai, kita sayang-sayang,
Nah, ya manusia tersebut kan pastinya juga sayang sama kita. Sama dengan tanaman gitu juga. Sudah pastilah, hukum alam namanya itu. Nah, dia pasti ingat nih, kita bersihkan, kita jaga, kita rawat, kita pupuk. Harapannya nanti besarnya dia berbuah maksimal. Untuk jenis PPKS yang ambi ini sesuai brosur di PPKS, dia rata produksinya 36 sampai 38 ton per hektar per tahun. Salah satu jenis dari PPKS yang pelepah panjang, terkenal dengan buah yang besar-besar. Nah, sebisa mungkin bersihkan. Nah, ini contoh anak kayu yang ada di sekitar kelapa sawit, anak akasia. Harus dicabut, jangan biarkan dia besar, nanti kalau udah besar susah. Di sini saya PPKS yang ambi di areal bukit belakang sana, nanti saya tanam PPKS 239. Kalau PPKS 239 itu produk PPKS yang paling tinggi produksinya di brosurnya PPKS. 38 sampai 40 ton per hektar per tahun kalau nggak salah. Tapi semua kembali ke tergantung perawatan. PKS 239 itu juga jenis pelepah panjang. Percayalah, kalau kita merawat secara maksimal, hasilnya nanti bakalan maksimal. Lihat aja dari pertumbuhannya sekarang, sudah saya rasa ini udah cukup maksimal. Karena bibit kecil yang kita tanam, seperti bibit kelapa, sekarang sudah jos. Terbuka lebar, batangnya sudah besar. Usia baru 4 bulan ini. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan saya masih terus menjaga tanaman saya, merawat tanaman saya secara maksimal. Karena perawatan TBM1 ini perawatan yang sangat-sangat krusial. Juga butuh modal yang besar. Karena dia belum menghasilkan tapi sudah minta makan banyak-banyak kan. Kebanyakan orang keberatan di situ. Jadi nggak ngerawatnya secara maksimal. Kembali ke modal sih menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian cerita kebun sawit saya pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.